Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kita masih mengikuti ibadah online kita. Siapkan pikiran kita, hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Sekali lagi.
kita. Walaupun dalam kondisi yang mungkin sulit, tapi kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Mari katakan bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Takkan ku izinkan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, amin, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari jemaat katakan bersama. Sukacita dalam Tuhan melimpah, amin, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya kalau sukacita itu melimpah terus dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Bapa, kami tahu Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Kami mau tinggal diam, tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Ya Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita katakan pujian ini dari Allah. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Yes, terima kasih Tuhan. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Memulihkan setiap kami. Kau mulia, Kami percaya Kau Kau hadir hadir di di tengah kami. sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan. Hanya dekat padamu kami tenang. Walau lewati lembah kami tenang sebab kami beserta dengan Engkau. Setiap hari kami beserta dengan Engkau Yesus. Engkau menuntun setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua ya Bapa. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya kami mendapatkan sesuatu, kami menerima kuasa, kami menerima berkat daripadamu Tuhan. Dan Roh-Mu bekerja di antara setiap kami yang menonton. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kita bisa beribadah kembali sekalipun secara online. Dan izinkan saya menyapa jemaat GSJA Elroy Grogol. Puji Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk bisa melayani pada ibadah kita minggu ini. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin membawakan firman Tuhan yang saya beri judul, seandainya penyakit bisa
bicara. Nah saudara, kalau dalam bahasa Indonesia memang kita hanya mengenal satu kata saja ya, penyakit. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada 3 saudara ya. Pertama adalah disease, kedua adalah illness, dan yang terakhir adalah sickness. Dan rupanya saudara ada perbedaan di antara ketiganya ya. Nah, disease itu berbicara penyakit dari sudut pandang profesional ya, dalam hal ini medical profesional atau ilmuwan ya. Jadi katakanlah kalau seseorang terserang katakanlah penyakit flu, maka kata ilmuwan itu disebabkan oleh virus influenza. Atau barangkali seseorang terserang penyakit diare, maka mereka akan mengatakan penyebabnya ada beberapa macam. Bisa jadi karena virus, bakteri, parasit, atau bahkan juga alergi makanan, saudara. Nah, itu disease ya. Jadi pada level itu yang bicara adalah ilmuwan. Ya, nah, level yang berikutnya adalah level illness. Nah, ini bicara soal pengalaman yang dirasa oleh orang yang sakit itu sendiri atau pasien, ya. Jadi biasanya orang akan mengeluh, kepala saya kok pusing ya, perut saya kok rasa kembung, badan saya kok lemah dan sebagainya. Nah, itu ya kita bicara penyakit pada level illness. Dan yang terakhir adalah sickness. Nah, ini sudah bicara lebih luas lagi apa kata masyarakat terhadap sebuah penyakit. Ya, umpamanya saja kita bisa ambil contoh di Alkitab, kalau seorang terserang penyakit kusta misalnya. Nah, pandangan umum akan mengatakan orang itu sedang dikutuk oleh Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan coba melihat penyakit melampaui ketiga sudut pandang ini, saudara. Dengan kata lain, kita mau melihat bersama-sama apa kata Alkitab mengenai penyakit itu sendiri. Dan saya coba untuk mempersonifikasikan ya, seolah-olah penyakit itu bisa bicara. Nah, kalau bisa bicara, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan oleh penyakit? Saya mau sampaikan 2 di sini ya. Pesan yang pertama, aku, kata penyakit, tidak kenal orang. Nah, mari kita melihat teks kita, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, saudara, sangat umum sekali, bahkan seolah-olah seperti latah ya. Kalau ada seorang yang berulang tahun, entah kerabat kita, saudara, teman dan sebagainya, saudara, lalu kita memberikan ucapan yang sekaligus doa, ya, kita katakan kepada mereka, sehat selalu ya, saudara. Umum sekali. Nah, saya kira berdoa untuk kesehatan itu baik dan tepat sekali. Tetapi yang jadi masalah adalah kata selalu itu, ya. Bagaimanapun juga tidak akan pernah seorang itu bisa seumur hidupnya itu selalu sehat. Ya, bahkan ketika dia sudah mengupayakan segala sesuatu untuk bisa hidup sehat, tetap saja penyakit seringkali datang tanpa penjelasan. Artinya apa, saudara? Artinya memang sungguh penyakit itu tidak kenal orang. Dia datang kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Nah, itu sebabnya tadi kita membaca di dalam teks kita di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ya mereka mengirim utusan mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, dan di sini merujuk kepada Lazarus.
Ya, dan barangkali kalau kita mau bahasakan pakai bahasa kita sekarang ini, maka Lazarus adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan dia melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi tetap saja penyakit tidak kenal orang, dan dia datang dan menjangkiti Lazarus sehingga pada akhirnya dia meninggal dunia, saudara. Nah, kalau demikian kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya ya, kalau ada orang yang sakit bukan berarti Allah tidak berkenan kepadanya. Ya, itu bukan sebuah tanda entah Allah berkenan atau tidak berkenan, saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya penyakit datang kepada siapa saja, di mana saja. Nah, itu sebabnya kalau kita memperhatikan dunia kita sekarang ini yang sedang ditulai oleh virus COVID-19, saudara, maka yang terserang itu tidak peduli, saudara, tua, muda, perempuan, laki-laki, berpendidikan, tidak berpendidikan. Ya, orang percaya, tidak percaya, semua kena. Bahkan pendeta pun, bahkan dokter pun juga terserang oleh virus ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau demikian, saudara, kita harus menyadari hal ini. Ya, kadang kita berpikir bahwa kalau saya hidup dekat dengan Tuhan, saya coba taat, saya coba melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan jauhkan dari penyakit. Nah, kenyataannya tidak demikian, saudara. Rupa-rupa penyakit bisa menyerang tubuh kita, ya, mulai dari ujung kepala kita sampai ke ujung kaki kita. Ya, dan bahwasanya kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan sebuah jaminan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, saudara, Rasul Paulus berkata demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, saudara, siapakah Paulus? Dia adalah rasul pilihan Allah, bahkan dia begitu yakin pemilihan Allah terhadap dirinya itu bukan hanya terjadi pada saat dia sedang menuju ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya di sana. Di dalam surat Galatia, bahkan ketika di dalam kandungan pun Allah sudah memilih dia untuk menjadi rasulnya, saudara. Ya, suatu hak istimewa, suatu kedudukan yang istimewa di pemandangan Tuhan. Tapi tetap saja Rasul Paulus katakan ada duri di dalam dagingnya. Nah, para penafsir memang menafsirkan duri dalam daging ini dengan berbagai macam pengertian. Tapi umumnya, ya, saudara, ada satu pandangan yang cukup kuat yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah penyakit. Kita tidak tahu sakitnya apa, saudara, kemungkinan itu malaria, mungkin saja, saudara. Tetapi yang jelas, kalau Tuhan izinkan penyakit itu datang dalam kehidupan seseorang, maka Tuhan punya maksud di situ. Dalam hal ini kalau kita melihat dalam kaitan dengan Rasul Paulus, maka dia mengatakan supaya aku jangan bermegah atas penyataan-penyataan yang luar biasa yang Allah sudah nyatakan kepada dirinya, supaya dia menjadi rendah hati dan tidak meninggikan diri, dan yang lebih penting dari semuanya, dia belajar sepenuhnya bergantung kepada Allah. Justru ketika dia lemah, maka pada saat itulah kuasa Allah menjadi sempurna di dalam dirinya. Ini sebabnya tepat sekali seperti yang dikatakan oleh David Jeremiah, saudara. Beliau mengatakan perkataan ini, jika saja kita punya hati penuh syukur yang dapat melihat semua berkat yang Ia berikan kepada kita,
maka kita akan melihat bahwa ia mengajarkan banyak pelajaran berharga dalam kesakitan yang tidak dapat kita peroleh saat kita sehat. Saudara, memang penyakit tidak kenal orang, tetapi ini yang kita bisa pastikan, ketika penyakit itu datang, maka ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan ini akan membawa kita, saudara, kepada poin yang kedua. Apa pesan kedua dari penyakit? Aku, kata penyakit, akan menolongmu. Nah, ini pernyataan yang sulit sekali untuk kita cerna. Saudara, umumnya kita berpikir penyakit itu selalu dalam pengertian negatif. Penyakit itu selalu menyusahkan. Ya, orang yang terjangkiti penyakit tentu saja susah karena dia harus dirawat, dia harus terbaring dan diberi pengobatan secara khusus, saudara. Tetapi bukan hanya orang yang sakit saja yang jadi susah, tetapi orang-orang yang merawat dia, keluarganya, orang dekat juga ikut menjadi susah, saudara. Tetapi sekali lagi, Allah kita, dia memegang kendali atas segala sesuatu. Dan jika dia mengizinkan bahkan sesuatu yang buruk terjadi, maka dia tidak akan mengizinkan itu lalu begitu saja sia-sia tanpa manfaat. Maka Allah ingin memakai itu menjadi instrumen untuk memberkati orang-orang yang mengidapnya, saudara. Nah, mari saya ajak kita akan melihat ya. Dalam hal ini saya akan sampaikan ada 4 di sini dengan cepat saja, saudara. Yang pertama, bahwasanya penyakit itu mengingatkan kita semua akan mati. Sekali lagi, penyakit mengingatkan kita semua akan mati. Nah, mari saya akan bacakan buat saudara di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, saya menggarisbawahi kata tubuhmu yang fana, ya, dalam bahasa Inggris your mortal body. Nah, itu menunjukkan sifat dari tubuh kita, tubuh yang kita kenakan semasa kita hidup di dunia ini, saudara. Bukan tubuh yang kekal, tidak, saudara, tetapi tubuh yang akan binasa, tubuh yang akan mati, yang sekarang ini sedang terus mengalami kemerosotan, dan pada akhirnya suatu saat nanti kita akan tinggalkan tubuh atau kemah yang sementara ini untuk kemudian kita berpulang kepada Allah, saudaraku. Ya, jadi ini yang seringkali jadi masalah buat kita yang hidup di dunia ini, saudara. Seringkali kita berpikir, atau barangkali secara tidak sadar kita berpikir bahwa kita akan selama-lamanya hidup di muka bumi ini. Jadi sebabnya kita memandang kematian itu sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang meneror kita, membuat kita menjadi takut. Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah mendesain kita untuk hidup selamanya di muka bumi ini dengan mengenakan tubuh kita yang fana ini, saudara. Itu sebabnya saya mengutip perkataan dari J.C. Ryle yang mengatakan demikian. Penyakit mengingatkan kita bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Banyak orang hidup seolah-olah mereka tidak akan mati. Mereka tenggelam dalam bisnis, politik, pendidikan, atau kenikmatan dunia ini. Seolah-olah dunia adalah rumah kekal mereka. Padahal saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, saudara, misalnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya, penulis surat Ibrani menyebut tokoh-tokoh iman itu. Nah,
dengan sebutan mereka ini orang asing, mereka ini adalah pendatang di bumi ini, saudara ya. Tidak ada orang asing yang terus berada di satu tempat, dia hanya mengunjungi untuk sementara waktu saja. Begitu juga dengan pendatang ya. Begitu pula 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, saudara. Orang percaya disebut sebagai pendatang dan perantau. Dan ini menunjukkan bahwa hidup kita di muka bumi sifatnya hanya sementara saja. Jadi pada saat kita melihat sekeliling kita, saudara, begitu banyak korban berjatuhan akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Saya kira hal yang pertama yang mesti kita tangkap, bahwa semua itu menunjukkan kepada kita suatu saat kita pun juga akan mati, entah dengan cara apa. Saudara, kita tidak pernah tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa penyakit menolong kita untuk kemudian kita menjadi serius dengan Tuhan. Nah, ada 2 ayat yang saya mau baca di sini dalam Perjanjian Lama, ya, tepatnya di 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 7 dan yang ke-8, saudara. Ya, saya membaca teks tersebut, saudara, yang bunyinya demikian. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari, maka berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkah aku dari penyakit ini. Nah, saudara, mari coba kita sedikit analisa di sini ya. Siapa Ben-Hadad ya? Ben-Hadad adalah Raja Aram, orang kafir, saudara. Pada waktu itu dia sakit. Lalu apa yang muncul dalam pikirannya? Maka yang muncul adalah Elisa, yang tidak lain adalah hamba Allah itu sendiri. Nah, saudara, ini ada koneksi yang sangat dekat sekali, saudara. Orang sakit pikirannya biasanya kemudian akan memikirkan tentang pribadi yang lebih besar daripada dirinya, yang menciptakan alam semesta ini, lalu mulai memikirkan mengenai hubungannya dengan Sang Pencipta itu. Dan sayangnya banyak kali, saudara, bahwasanya Allah harus mengizinkan sebuah penyakit datang dulu, baru orang itu secara serius memikirkan hubungannya dengan Tuhan. C.S. Lewis, ya, dia pernah berkata, Allah berbisik dalam kenikmatan, suaranya kecil saja, saudara. Lalu ia bicara dalam hati kita. Mungkin saat kita sibuk, kita tahu ada suara Allah yang bicara, mengingatkan kita dan seterusnya. Tapi karena kesibukan kita yang sedemikian rupa, sehingga akhirnya suara itu kemudian kita kesampingkan. Tetapi saudara, ia berteriak dalam kesakitan. Itu adalah pengeras suara Allah untuk membangunkan dunia yang tuli ini. Saudara, dunia kita digambarkan tuli di sini. Tuli karena apa? Barangkali karena gaya hidup yang begitu materialistis, ya. Semua orang berusaha mengejar kenyamanan, kemewahan, kenikmatan, dan seterusnya. Sehingga matanya hanya tertuju kepada kehidupan yang sekarang dan di sini saja. Tetapi begitu orang sakit, maka itu menjadi loudspeakernya Allah untuk berbicara kepada orang tersebut. Mengingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita bukan hanya sampai di sini saja. Itu sebabnya Saudara J.C. Ryle menambahkan, ya, ini juga perkataan yang tidak mudah untuk kita cerna. Dia berkata, kesehatan itu baik, tapi sakit itu bisa jadi jauh lebih baik jika penyakit itu membawa kita dekat kepada Allah. Saudara, penyakit menolong kita untuk kemudian kita menjadi serius dengan Tuhan.
Lalu yang berikutnya, penyakit membuat kita semakin bijaksana dalam kehidupan, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, macam-macam gambaran mengenai hati manusia kita temukan di sana. Ya, manusia digambarkan hatinya licik, hatinya jahat, lalu juga hatinya keras, saudara. Nah, bayangkan saja umpamanya ada sebuah batu, saudara. Lalu kemudian kita coba teteskan air atau kucurkan air ke atasnya. Ya, karena batu itu keras, begitu air menghantam batu itu, dia pasti akan muncrat dan tidak ada yang terserap ya ke dalam batu itu. Nah, barangkali kira-kira Tuhan juga sudah begitu banyak kali mau mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup ini, yang mengerti kehendak Allah, saudara. Tetapi karena hati kita keras, maka kemudian apa yang Tuhan sampaikan itu tidak pernah terserap masuk ke dalam hati dan ke dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, bahwasanya kita sering melihat dalam Alkitab kita digambarkan hati kita ini, hati manusia itu hati yang degil. Hati yang degil itu hati yang tidak teachable, hati yang tidak peka, hati yang tidak dengar-dengaran, bahkan hati yang menolak kehendak Allah sama sekali. Nah, itu sebabnya saudara, harus ada cara supaya Allah kemudian bisa mengajar sesuatu kebenaran-kebenaran ilahi kepada kita supaya hidup kita diubahkan dan kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Sayangnya seringkali Allah harus mengizinkan ada penyakit datang, menyerang seseorang, menjangkiti seseorang, sehingga dalam kelemahannya dia menjadi sadar bahwa sungguh dia lemah, dia tidak berdaya, dan dia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu dia mulai membuka hatinya, lalu mulai belajar dari Tuhan. Nah, cirinya apa, saudara? Orang yang bijaksana itu, orang yang bijaksana, saudara, akan melihat kehidupannya yang sekarang dan di sini sebagai persiapan untuk kehidupan kekal yang akan dia songsong ke depan nanti, ketika entah karena kematian atau karena kedatangan Tuhan, saudara. Ya, sebagai sebuah persiapan. J.C. Ryle, lagi-lagi saya mengutip dari perkataan beliau, saudara. Beliau mengatakan ini, salah satu hal yang positif dari adanya penyakit di mana-mana adalah bahwa itu, penyakit itu mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara. Bukan berarti lalu kita cari penyakit. Sama sekali tidak, saudara. Ya, kita mesti menjaga kesehatan tubuh kita. Itu bagian dari penata layanan kita kepada Allah, saudara. Tetapi ketika itu datang, saudara, maka pertanyaannya salah satunya harus ini. Tuhan mau sampaikan apa kepada saya? Apa yang saya perlu belajar dari kejadian ini? Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, penyakit mengingatkan bahwa Allah itu peduli. Allah itu peduli. Saudara, kapan hari saya menyaksikan satu video singkat di YouTube, ya, pembicaranya seorang hamba Tuhan namanya Paul Tripp, ya, dan dia menceritakan bagaimana dia satu saat, ya, dia tidak sadar ternyata ginjalnya itu mengalami sebuah masalah besar dan dia harus mengalami beberapa kali operasi, saudara. Tapi kesimpulannya itu sungguh luar biasa. Ya, dia mengatakan bahwa pada saat dia sakit seperti itu, sebenarnya dia disadarkan, ya, memang Allah sedang menggunakan hammer,
ya. Tapi hammer itu bukan untuk menghukum dia, tetapi untuk membentuk dia. Dan pada akhirnya dia mengatakan bahwa sesungguhnya pada akhirnya dia sadar penyakit itu justru adalah bentuk dari kepedulian Allah terhadap dirinya. Saudara, mari saya ajak kembali kita membaca di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang keempat ya, ini sebagai ayat yang terakhir. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, dengan kata lain, kita bisa mengatakan demikian. Allah mengizinkan Lazarus mengalami penyakit yang mengancam nyawanya untuk Allah bisa menjumpai dia secara khusus, dan lebih lagi saudara, supaya dengan peristiwa itu orang-orang di sekelilingnya akan melihat kemuliaan anak Allah itu dinyatakan. Saudara, ini yang tidak bisa kita pungkiri ya. Saudara bisa membaca ulang kali dalam Alkitab saudara. Saudara akan menemukan bahwa banyak kali pekerjaan Allah yang luar biasa umumnya didahului dengan sebuah masalah. Nah, masalahnya ini bisa macam-macam, tapi salah satunya adalah penyakit, saudara. Kalau demikian, ketika Allah mengizinkan penyakit datang, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, bukan karena Allah sedang meninggalkan kita, Allah menghukum kita, tidak. Tetapi Allah justru mau menunjukkan kasih-Nya, kuasanya kepada kita. Nah, memang bentuknya tidak selalu mujizat, bahkan Lazarus pun pada akhirnya juga mati, saudara. Tetapi saya mau mengatakan ini, kalau dunia kita saat ini sedang ditulai oleh pandemi COVID-19, banyak orang sakit di sana sini, rumah sakit menjadi penuh sampai tidak bisa terima pasien lagi, saudara. Itu mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah ingin mendekatkan dirinya dengan kita. Saudara, kiranya apa yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan ini akan menolong kita. Mari saudara, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau ada penyakit, ingat, tidak lain Tuhan ingin supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akhiri firman Tuhan dengan doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami, sehingga kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kami manusia yang lemah, yang rentan terhadap berbagai macam penyakit. Tapi kami bersyukur sebab penyakit itu datang di tengah-tengah kami bukan tanpa tujuan, dan terlebih lagi semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Tolong kami, umat-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap melekat pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menjalani hidup ini di dalam kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur, dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi ini sangat luar biasa. Bapak Ibu diberkati? Amin. Tiba saatnya kita mengambil bagian yang terbaik, yaitu berinvestasi bagi kerajaan Allah melalui persembahan yang kita berikan melalui OVO, GoPay, atau transfer ke rekening BCA Gereja Sidang Jemaat Allah dengan nomor 26830285
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga saya mengingatkan, like dan subscribe channel YouTube GSCA Elroy Grogol untuk mendapatkan informasi terkini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari hambanya. Jemaat GSCA Elroy, saya yakin hari ini kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Surono. Atas nama keluarga besar Gereja Sedang Jemaat Allah Elroy, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Surono. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan Bapak. Jemaat GSCA Elroy, mari kita tutup ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Kami telah diberkati dengan puji-pujian, kami telah diberkati dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih, pemeliharaan, dan kepedulian-Mu kepada kami semua. Kini kami akan berpisah satu sama lain. Kami berdoa, kiranya perlindungan Tuhan turun ke atas seluruh jemaat GSCA Elroy. Keluar dan masuk mereka dilindungi. Dimanapun mereka berada, mereka senantiasa terlindungi. Sehingga mereka semua akan senantiasa sehat walafiat, terlindung dari bahaya wabah COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di masa-masa pandemi semacam ini. Kami berdoa supaya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan keluarga jemaat GSCA Elroy Grogol. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan. Kami berdoa untuk rencana pembukaan ibadah offline. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, supaya situasi boleh bertambah kondusif. Kami berdoa supaya persiapan-persiapan semakin matang, sehingga pada akhirnya kami boleh menyelenggarakan ibadah offline yang aman dan nyaman bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat GSCA Elroy, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan telah mengikuti ibadah bersama dalam ibadah online GSCA Elroy Grogol. Sampai bertemu kembali minggu depan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.